Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam penjelasan materi perkuliahan organisasi internasional secara daring. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tanpa kendala suatu apapun, sehingga teman-teman bisa menyimak dengan baik penjelasan yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang penyelesaian sengketa oleh organisasi internasional. Organisasi internasional memiliki peran sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam kaitannya dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan 5 prinsip dalam piagamnya, yaitu yang pertama ada prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai yang terdapat dalam pasal 2 ayat 3 piagam PBB. Kemudian prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Lalu ada prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman pada pasal 39 Piagam PBB. Prinsip selanjutnya adalah prinsip mengenai pengaturan persenjataan yang diatur di dalam pasal 26 Piagam PBB. Dan yang terakhir ada prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan, perdamaian, dan keamanan internasional yang diatur di dalam pasal 11 ayat 1 Piagam PBB. Dalam prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai, sengketa yang timbul diselesaikan dengan cara-cara negosiasi, jasa-jasa baik, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian hukum. Bagaimana penjelasan tentang lembaga-lembaga tersebut atau cara-cara tersebut akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Negosiasi. Negosiasi adalah cara yang paling umum dan sederhana untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat atau sengketa di antara subjek hukum internasional. Cara itu melibatkan pada pembicaraan secara langsung di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa di antara para pihak tersebut. Di dalam cara ini, tidak ada pihak luar selain pihak-pihak yang bersengketa terlibat dalam proses negosiasi. Negosiasi ini merupakan inti dari praktik atau kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara, di mana perundingan secara langsung dilakukan oleh kedua belah pihak, itu dikedepankan demi mencapai penyelesaian suatu permasalahan yang dapat diterima secara sukarela. Mediasi. Mediasi adalah suatu cara yang menyangkut saran-saran mengenai tata cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga. Jadi mediasi ini adalah bentuk lain dari negosiasi, namun yang membedakannya adalah terdapat keterlibatan pihak ketiga. Penengah atau mediator ikut dalam negosiasi yang dilangsungkan di antara para pihak yang berselisih untuk membantu mencarikan cara-cara kompromi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sebagai penengah yang efektif, mediator tidak diperkenankan memaksakan kemauannya kepada pihak-pihak yang bersengketa tanpa menghilangkan kepercayaan dan sikap netralnya. Mediator itu bisa negara, bisa individu, dan juga bisa organisasi internasional. Konsiliasi. Konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi. Namun terdapat perbedaan hukum di mana pihak ketiga adalah satu komisi atau badan internasional yang bantuannya telah dicari untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi pihak-pihak yang berselisih. Jadi konsiliasi ini adalah penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau komite
untuk membuat laporan beserta usulan-usulan kepada para pihak yang bersengketa bagi penyelesaian sengketa tersebut, di mana usulan-usulan ini tidak memiliki sifat yang mengikat. Komisi-komisi khusus sering dibentuk oleh PBB dalam rangka pengusahaan konsiliasi. Seperti juga dalam mediasi, tujuannya konsiliasi adalah perdamaian melalui kompromi dengan cara-cara yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan, bukan cara-cara menurut komisi konsiliasi atau penerapan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang bersifat abstrak. Dalam praktik, badan-badan PBB cenderung untuk menggunakan istilah konsiliasi, mediasi, atau jasa-jasa baik tanpa mengikuti secara tepat perbedaan-perbedaan hukum. Jasa baik. Jasa baik adalah satu-satunya upaya penyelesaian perselisihan yang tidak termuat dalam pasal 33 Piagam PBB. Tetapi jasa baik ini sering digunakan oleh badan-badan PBB. Jasa-jasa baik dilakukan dengan melibatkan bantuan dari pihak ketiga atau negara yang bukan menjadi pihak dalam suatu sengketa. Jasa-jasa baik ini adalah suatu tindakan dari pihak ketiga yang akan mencoba membawa ke arah terselenggaranya suatu perundingan atau memberikan fasilitas ke arah terselenggaranya perundingan dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai pokok sengketa yang bersangkutan. Pihak ketiga dalam jasa baik ini hanya menjadi fasilitator saja. Sebagai pihak yang memberikan jasa-jasa baiknya, pihak ketiga memiliki batas-batas dan betul-betul mentaatinya. Pihak ketiga dalam melaksanakan jasa baik hanya dapat menawarkan suatu saluran komunikasi atau kemudahan bagi pihak-pihak yang bersengketa, tetapi tidak akan menawarkan saran apapun bagi syarat-syarat penyelesaian sengketa di antara para pihak. Dengan memberikan dasar yang netral untuk negosiasi, atau dengan menawarkan untuk menyampaikan pesan-pesan di antara pihak-pihak yang bersengketa, pihak ketiga memperlihatkan keinginannya secara bersahabat untuk mencapai suatu penyelesaian tanpa melibatkan diri dalam masalah yang disengketakan. Penyelidikan. Penyelidikan adalah suatu proses pembentukan misi perdamaian yang terdiri dari satu kelompok penyelidik yang netral. Metode penyelidikan atau inquiry dipandang tepat digunakan ketika terdapat pertikaian mengenai fakta dari suatu persoalan. Sebab metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan komisi atau badan yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan yang disengketakan. Dengan dasar bukti-bukti dan permasalahan yang timbul, badan ini akan dapat mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan cara-cara penyelesaiannya. Seringkali fakta-fakta yang mendasari suatu pertentangan itu dapat menimbulkan ketidaksepahaman. Namun, penjelasan yang diberikan oleh komisi yang tidak memihak sering dapat membantu proses penyelesaian sengketa. Laporan komisi penyelidik tidak menyarankan syarat-syarat untuk penyelesaian, tetapi dapat membantu dalam rangka menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mendorong tercapainya penyelesaian sengketa. Arbitrase. Arbitrase adalah suatu cara untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum terhadap hal-hal yang kontroversial dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase ini berisi suatu kelompok wasit atau arbiter, atau bisa juga satu arbiter saja. Arbitrase dilakukan melalui persetujuan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa, maupun melalui perjanjian arbitrase yang ditandatangani para pihak sebelum sengketa muncul. Pada waktu kedua pihak menyetujui untuk menyampaikan persoalan mereka kepada arbitrase, maka mereka menyetujui sebelumnya akan mentaati keputusan yang dihasilkan oleh arbitrase. Persetujuan arbitrase atau perjanjian arbitrase itu lazim dikenal sebagai kompromis. Dan kompromis ini mengatur secara rinci tentang cara-cara untuk memilih arbiter atau kelompok arbiter. Kemudian dia juga mengatur tentang bagaimana menetapkan tempat pelaksanaan arbitrase,
bila pihak-pihak yang bersangkutan itu akan didengar keterangannya. Kemudian, kompromis ini juga mengatur tentang pembatasan-pembatasan apapun bagi kenyataan-kenyataan yang akan dipertimbangkan atau bukti-bukti apa yang harus dipertimbangkan. Kemudian dia juga mengatur tentang tata cara yang akan diambil. Dia juga mengatur tentang penerapan hukum dan keadilan ke arah tercapainya suatu keputusan. Penyelesaian hukum atau penyelesaian yuridis. Ini adalah suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan menerapkan kaidah-kaidah hukum internasional. Jadi, penyelesaian hukum adalah proses untuk menyampaikan perselisihan atau sengketa yang dimiliki oleh para pihak kepada Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Ini dilakukan guna memperoleh keputusan hukum yang tetap dan mengikat. Berbeda dengan arbitrase, mahkamah tidak memerlukan pembatasan-pembatasan pendahuluan terhadap tata cara yang akan diambil, bukti-bukti apa yang harus dipertimbangkan, dan prinsip-prinsip hukum bagaimana yang harus diterapkan, kecuali jika ketentuan dalam statuta menyatakan lain. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice secara permanen adalah pengadilan yang diatur dengan statuta, di mana prinsipnya mahkamah ini dapat dimasuki oleh semua negara untuk proses penyelesaian yudisial segala kasus yang dapat diserahkan oleh negara-negara itu kepadanya, dan semua masalah khususnya yang diatur dalam traktat dan konvensi yang berlaku. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB meletakkan salah satu prinsip dasar PBB sebagai organisasi yang dibentuk untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam Piagam pasal 2 ayat 4, dengan kaitannya praktek PBB yang sebenarnya, itu mengandung 3 aspek penting, yaitu arti dari ancaman atau penggunaan kekerasan, yang kedua pembatasan yang dimaksud dalam hubungan internasional, dan yang ketiga dalam kondisi apa kekerasan itu dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Ancaman atau penggunaan kekerasan. Mengenai istilah kekerasan, terdapat dua pandangan, yaitu yang pertama, kekerasan diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh pasukan dan tidak termasuk tekanan-tekanan politik dan ekonomi, sebagaimana juga ditafsirkan dalam Piagam PBB. Yang kedua, kekerasan itu termasuk tekanan-tekanan politik dan ekonomi, yang pada hakikatnya juga merupakan ancaman yang besar bagi kemerdekaan politik suatu negara, yang pada saat ini dapat dilakukan dengan kekerasan militer. Walaupun penggunaan ancaman juga dilarang menurut pasal 2 ayat 4, pada praktiknya sukar untuk menentukan bahwa suatu kasus khusus akan menimbulkan ancaman, kecuali dalam arti yang luas yaitu ancaman terhadap perdamaian. Di dalam pembicaraan di Majelis Umum PBB, terdapat kesepakatan yang luas bahwa memberikan bantuan secara aktif kepada organisasi yang melawan pemerintah di suatu negara lain, atau mendukung organisasi gerombolan senjata untuk melancarkan serbuan ke dalam wilayah negara lain, adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Dalam hubungan internasional. Dicantumkannya perkataan dalam hubungan internasional pada hakikatnya bahwa ancaman atau kekerasan itu tidak akan digunakan dalam rangka hubungan antar negara. Karena itu, prinsip semacam ini tidaklah mengurangi hak suatu negara untuk menggunakannya dalam rangka kericuhan di dalam negeri masing-masing. Dalam kondisi apa kekerasan itu dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB? Dalam hal apa itu bisa dibenarkan dan tidak melanggar pasal 2 ayat 4? Nah, ancaman atau penggunaan kekerasan di dalam hubungan internasional itu dilarang apabila hal itu ditujukan kepada keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara,
atau dalam setiap cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Namun, Piagam PBB sendiri secara khusus memperbolehkan penggunaan kekerasan semacam itu dalam rangka melaksanakan hak bela diri, baik secara sendirian maupun secara bersama-sama apabila terjadi serangan terhadap salah satu negara anggota PBB. Persoalan lain yang melibatkan PBB atas penggunaan kekerasan dalam rangka hak bela diri terjadi dalam kasus Kongo, di mana PBB menempatkan pasukan pemeliharaan perdamaian di sana dengan hak menggunakan kekerasan dalam rangka bela diri. Hal tersebut telah diberikan sebagai usaha terakhir untuk mencegah perang saudara dan dalam rangka mengusir pasukan sewaan asing. Langkah-langkah itu dipandang sangat penting untuk mengakhiri ancaman yang serius bagi perdamaian. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman. Piagam PBB dalam pengenaan sanksi-sanksi semacam ini lebih selektif dan lebih bersifat politis, di mana piagam menempatkan Dewan Keamanan sebagai suatu badan politik. Ini tercermin pada tanggung jawabnya dalam menentukan apakah suatu keadaan merupakan ancaman bagi perdamaian, atau apakah suatu keadaan merupakan pelanggaran terhadap perdamaian, atau memang ada agresi di mana Dewan Keamanan kemudian akan menentukan langkah-langkah yang akan diambilnya. Kebebasan Dewan Keamanan untuk mengambil keputusan itu pada hakikatnya hanya dibatasi oleh pasal 24 Piagam PBB, di mana tindakan yang akan diambil itu haruslah sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB. Selain tanggung jawab Dewan Keamanan, Majelis Umum juga menganggap dirinya mempunyai hak untuk menentukan adanya ancaman seperti dalam hal yang pertama menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memberikan perhatian terhadap masalah yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan, dan mendesak agar Dewan Keamanan mengenakan sanksi-sanksi. Yang kedua, memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang mungkin dapat diambil oleh Dewan Keamanan mengenai situasi yang terjadi. Dan yang ketiga, wewenang untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah bersama apabila terjadi pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi bila Dewan Keamanan gagal untuk melaksanakan tanggung jawabnya, karena tidak ada kesepakatan di antara anggota tetap Dewan Keamanan. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan. Salah satu tanggung jawab yang diletakkan oleh Piagam PBB adalah bagaimana merumuskan rencana membuat suatu sistem untuk mengatur persenjataan yang dapat dipertimbangkan oleh para anggota PBB dengan Komisi Staf Militer dalam pasal 26 Piagam PBB. Masalah persenjataan dianggap oleh penyusun Piagam PBB sebagai salah satu pendekatan subsidiar untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Namun, meletusnya bom atom telah membuat semangat yang terkandung dalam pasal 26 tersebut dan akibatnya negara-negara besar mulai mempermasalahkan bagaimana mengadakan pengawasan terhadap tenaga atom. Oleh sebab itu, dalam sidangnya yang pertama, Majelis Umum PBB menetapkan melalui resolusi pembentukan Komisi PBB untuk Tenaga Atom yang bertugas membuat rekomendasi dalam rangka pengaturan tenaga atom. Walaupun pada mulanya Uni Soviet tidak mendukung pembentukan komisi ini oleh Dewan Keamanan, Uni Soviet kemudian menyetujui pembentukannya oleh Majelis Umum dengan pengertian bahwa komisi itu harus melaporkan kepada Dewan Keamanan mengenai hal-hal yang menyangkut keamanan. Sesuai dengan rekomendasi Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan membentuk Komisi Persenjataan Konvensional. Beberapa tahun kemudian, pembicaraan-pembicaraan utama mengenai rencana untuk pengaturan persenjataan telah berlangsung dalam kedua komisi tersebut. Sejak rekomendasi, Komisi Tenaga Atom telah gagal memperoleh persetujuan dari Dewan Keamanan karena adanya veto Uni Soviet dan adanya kesenjangan yang luas dari sifat Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam Komisi Persenjataan Konvensional. Maka dalam tahun 1950 dan sesudahnya, Dewan Keamanan tidak lagi aktif dalam mengusahakan persetujuan mengenai pengaturan persenjataan. Dengan demikian, pembicaraan-pembicaraan selanjutnya mengenai masalah itu
telah dilakukan di Majelis Umum PBB secara lebih intensif. Sementara itu, negara-negara besar telah membuat pengaturan di antara mereka dan telah menghasilkan beberapa instrumen, di antaranya ada 1959 Antartika Treaty, kemudian ada juga 1963 Nuclear Test Ban Treaty, dan ada juga 1967 Treaty on Principles Governing the Activities of States International, the Explorations and Use of Outer Space, dan beberapa treaty yang terlihat di dalam PPT yang teman-teman bisa lihat. Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan kerjasama internasional. Kegiatan Majelis Umum dalam mengembangkan prinsip-prinsip kerjasama hampir seluruhnya dicerminkan dalam pembicaraan-pembicaraan yang intensif, yang kemudian mengeluarkan resolusi-resolusi mengenai masalah-masalah yang menyangkut semua prinsip-prinsip umum untuk memberikan petunjuk bagi semua negara anggota dalam hubungan politik, termasuk prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencapai perlucutan senjata, menyangkut aturan-aturan yang ada di dalam hukum internasional beserta perkembangan selanjutnya, dan menyangkut usaha memperkokoh badan PBB dan cara-cara untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Adanya pembicaraan-pembicaraan yang bersifat umum di dalam Majelis Umum PBB pada hakikatnya mencerminkan semacam diplomasi multilateral yang merupakan cara untuk mencapai penyesuaian bagi keadaan yang tidak memuaskan. Dalam tahun 1969 misalnya, Uni Soviet mengajukan usul agar Majelis Umum PBB mencari usaha-usaha dalam rangka memperkokoh keamanan internasional, di mana telah diputuskan dalam sidang yang sama untuk memberitahukan kepada Sekjen PBB mengenai pandangan para anggota serta memberi saran-saran atau tindakan-tindakan yang diambil untuk tujuan-tujuan memperkokoh keamanan internasional. Lalu apa yang harus dilakukan bila Dewan Keamanan mengalami kegagalan dalam mengambil tindakan terhadap suatu ancaman? Tidak banyak yang dapat dilakukan secara efektif kecuali tindakan-tindakan yang mempunyai kekuatan moral dan politis saja. Ada dua jalan yang dapat ditempuh, yaitu melalui sidang khusus Majelis Umum dan melalui sidang khusus darurat. Sidang khusus Majelis Umum dapat diadakan untuk membicarakan lagi masalah yang tidak memperoleh tanggapan positif atau karena kegagalan Dewan Keamanan dalam mengambil keputusan. Sidang semacam ini dapat diselenggarakan 15 hari setelah Sekjen PBB menerima permintaan sidang dari Dewan Keamanan atau dari mayoritas negara anggota PBB yang biasanya ditetapkan melalui resolusi atau permintaan suatu negara yang kemudian disetujui oleh mayoritas negara anggota yang biasanya hanya dilakukan melalui edaran dan bukan melalui resolusi. Sesudah cara-cara itu ditempuh, Sekjen PBB akan memberitahukan pada segenap anggota paling sedikit 14 hari sebelumnya untuk penyelenggaraan sidang khusus yang diusulkan oleh negara-negara anggota, atau Sekjen PBB akan memberitahukan pada segenap anggota paling tidak 10 hari sebelum diadakan sidang khusus Majelis Umum bila permintaan sidang itu didukung oleh mayoritas anggota. Setiap anggota PBB pada dasarnya bisa mengajukan usul untuk mengadakan sidang khusus kepada Sekjen PBB. Apabila ada anggota PBB yang mengusulkan demikian, maka Sekjen PBB segera memberitahukan dengan surat kepada segenap anggota dan menanyakan apakah usul semacam itu dapat disetujui. Jika dalam 30 hari sejak surat Sekjen PBB disampaikan dan ternyata tercapai mayoritas negara yang menyetujuinya, yaitu setengah jumlah anggota ditambah 1, maka sidang khusus dapat diselenggarakan. Sidang khusus darurat. Pada waktu Dewan Keamanan gagal mengambil langkah-langkah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional karena suatu rancangan resolusi tidak dapat dicapai atau disetujui, khususnya oleh salah satu atau beberapa anggota tetap, maka rancangan resolusi yang bersifat prosedural dan bukan substansial diusulkan.
Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Piagam PBB, rancangan resolusi prosedural memerlukan 9 mayoritas suara tanpa memperhatikan suara negatif atau veto dari anggota tetap Dewan Keamanan. Rancangan resolusi prosedural berisi antara lain meminta kepada Majelis Umum PBB untuk menyelenggarakan sidang khusus darurat yang membicarakan masalah yang sama dari rancangan resolusi substansif sebelumnya yang tidak dapat dicapai atau disetujui. Cara-cara ini didasarkan atas resolusi Majelis Umum PBB mengenai Uniting for Peace yang diputuskan dalam tahun 1950. Sidang khusus darurat akan diselenggarakan dalam waktu 24 jam setelah Sekjen PBB menerima permintaan dari Dewan Keamanan sebagaimana termuat dalam resolusi prosedural yang sudah disetujui. Permintaan untuk sidang khusus darurat juga dapat diminta oleh mayoritas anggota PBB melalui pemungutan suara di dalam interim committee. Di samping itu, sebagaimana dalam penyelenggaraan sidang khusus, setiap anggota juga dapat mengusulkan pada Sekjen PBB untuk mengadakan sidang khusus darurat, di mana Sekjen PBB akan segera memberitahukan kepada negara-negara anggota lainnya dan menanyakan apakah mereka menyetujui untuk dilakukan sidang khusus darurat. Apabila dalam waktu 30 hari mayoritas negara anggota sepakat, maka dalam waktu 12 jam, Sekjen PBB akan memberitahukan sebelum diadakan pembukaan sidang khusus darurat. Sayangnya, resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh sidang khusus maupun sidang khusus darurat pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan mengikat. Resolusi hasil sidang khusus maupun sidang khusus darurat bersifat rekomendatif dan hanya bersifat moral dan politis. Resolusi hasil sidang khusus maupun sidang khusus darurat Majelis Umum PBB tidak dapat menjadi dasar bagi paksaan penggunaan hukum internasional, seperti bila resolusi itu keluar dari Dewan Keamanan PBB. Demikian penjelasan tentang materi perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan langsung kepada saya melalui forum diskusi yang saya sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.